ia akan mengaum seperti singa. Sungguh, ia akan mengaum. Maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat, seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan langsung mendalami teks dengan 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa sapaan Tuhan bagi orang Israel? Jawabannya kita bisa dilihat ayat 1, 3, dan 9. Mari kita baca kembali ayat 1, 3, dan 9. Mari kita mulai. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Itulah jawaban dari pertanyaan pertama. Selanjutnya pertanyaan kedua, tindakan jahat apa yang diperbuat orang Israel terhadap Tuhan? Lihat ayat 2. Mari kita baca bersama-sama. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan kurban kepada para Baal dan membakar kurban kepada patung-patung. Itulah jawaban dari pertanyaan kedua. Selanjutnya pertanyaan ketiga, apa tindakan Tuhan terhadap orang Israel? Kita bisa melihat ayat 3, 4, 8, dan 9. Ayat 3, 4, 8, dan 9. Mari kita baca bersama-sama. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Adma, membuat engkau seperti Jeboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Itulah jawaban dari pertanyaan ketiga. Selanjutnya pertanyaan keempat, mengapa Tuhan tidak melaksanakan murkanya terhadap orang Israel? Kita bisa lihat ayat 9. Mari kita baca bersama-sama. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Itulah jawaban nomor 4. Selanjutnya pertanyaan nomor 5. Apa tindakan Tuhan agar orang Israel berbalik kepadanya? Kita bisa melihat ayat 10 dan 11. Mari kita baca bersama-sama. Mereka akan mengikuti Tuhan. Ia akan mengaum seperti singa. Sungguh ia akan mengaum. Maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat, seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, itulah 5 pertanyaan pendalaman teks untuk kitab Hosea bab 11 ayat 1 sampai 11. Jadi dalam pertanyaan, 5 pertanyaan itu, ayat 9 itu sampai menjawab untuk pertanyaan 1, 3, dan 4.
Berarti ayat 9 ini merupakan ayat kunci. Ya, ayat kunci. Mari kita ulangi ayat ke-9 ini sebagai ayat kunci untuk bekal kita dalam bulan kitab suci nasional. Mari kita baca bersama-sama. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Jadi dalam ayat ke-9 ini, disitulah Tuhan menyatakan, aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Jadi sekali lagi, apa yang dicantumkan dalam kitab Hosea ini merupakan suatu nubuat yang memang terjadi, dan memang Tuhan tidak menghanguskan kita, justru menyelamatkan kita. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Baik, kita akan masuk dalam penjelasan teks. Pertama, Tuhan menyebut orang Israel sebagai anaknya. Ia mengasuh mereka dengan penuh kasih. Ia mengajak mereka berjalan, mengangkat mereka ketika jatuh, dan menyembuhkan mereka. Tuhan bahkan membungkuk ketika memberi mereka makan. Semuanya ini dilakukan Tuhan, terutama dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian. Tuhan menjadi seorang bapa yang amat mengasihi anaknya. Maka kita sebagai orang Kristiani, orang Katolik, menyebut Tuhan itu Bapa, karena Tuhan itu menyebut anak-anak Israel itu, atau Israel itu anak-anaknya. Jadi warisan iman itu diwariskan kepada pengikut Kristus. Tetapi orang Israel sendiri tidak menyebut Tuhan itu Bapa, karena mereka akan melanggar sumpah mereka. Ya, 10 perintah Allah, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu tidak dengan hormat. Dia menyebut Tuhan itu dengan YHWH, ya, atau Yahweh. Tetapi tidak begitu. Mereka akan menyebut Tuhan itu Elohim, Adonai. Ya. Tapi kita sebagai orang Israel baru, karena Kristus, kita bisa menyebut Tuhan itu Bapa. Kedua, tindakan Tuhan yang memelihara orang Israel ini tidak ditanggapi dengan baik oleh mereka. Israel adalah anak yang tidak setia. Mereka membelakangi Tuhan dan pergi kepada Baal. Baal berarti tuan atau suami. Mencari Baal berarti mencari tuan yang baru. Namun tuan yang baru ini tidak menjamin keberlangsungan hidup orang Israel, sehingga mereka terancam kembali lagi ke penindasan di Mesir atau ditumpas oleh musuh lain, yakni bangsa Asyur. Dengan meninggalkan Tuhan yang memelihara mereka dengan penuh kasih sayang, orang Israel sama saja berjalan menuju kebinasaan. Jadi sekali lagi di sini, jika orang tidak mencintai Tuhan Allah dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, sepenuh akal budi, dan sepenuh kekuatan, dia akan berjalan dalam kebinasaan. Dan ini merupakan suatu kemutlakan. Sehingga sebagai orang Kristen, orang Katolik, kita harus berjalan dalam terang kasih Tuhan. Yang ketiga, meskipun demikian Tuhan tidak akan memusnahkan mereka. Dengan tegas Tuhan menyatakan bahwa Ia bukanlah manusia. Kesetiaannya kepada umat tidak tergantung pada tingkah laku atau balasan dari umatnya. Ia tetap mencintai Israel sebagai anaknya yang terkasih. Kasih setia, belas kasihan, dan kemurahan hatinya jauh melebihi kemarahannya. Karena itu ia tidak akan melaksanakan murkanya sekalipun umat Israel mendurhakainya. Jadi belas kasih Tuhan itu di atas segala-galanya. Sehingga kita bisa berjumpa pada saat sekarang karena belas kasih Tuhan. Tanpa belas kasih Tuhan tidak akan terlaksana, baik sebagai suami istri, sebagai keluarga, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai paman, bibi, ya, pak tua, mak tua, atau sebagai tetangga. Ya, belas kasih itulah yang utama di muka bumi ini. Belas kasih dari Tuhan itu dan membuat kita menjadi penuh cinta kasih. Yang keempat, untuk mengembalikan anak durhaka menjadi anaknya yang terkasih, Tuhan memakai cara lain. Ia mengaum seperti singa, memberikan peringatan keras, sehingga mereka semua menjadi gemetar dan kembali kepadanya. Auman singa umumnya menandakan ancaman kematian, tetapi auman Tuhan mendatangkan kehidupan. Yang mendengarkan suaranya akan diantaranya ke tempat-tempat atau rumah-rumah yang sudah disiapkannya. Ingat pernyataan Yesus, ya.
Aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tak seorang pun bisa sampai ke rumah Bapakku tanpa melalui aku. Dan tidak ada nama di kolong langit ini selain nama Yesus yang dapat menghantar kita ke hadapan Bapa di surga. Bukan yang berteriak Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan, tetapi yang melaksanakan kehendak Bapakku di surga. Jadi doa Bapa kami itu adalah doa yang mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilaksanakan. Mengapa? Karena dalam doa Bapa kami itulah kita harus melaksanakan kehendak Tuhan. Maka dimulai kan dengan Bapa kami. Ya. Siapa yang mendoakan itu, yang mengajarkan itu adalah ketika para murid meminta Tuhan untuk mengajari berdoa. Bapa kami yang ada di surga. Jadi jelas kita berdoa kepada Bapa kami atau Bapa kita yang ada di surga. Dimuliakanlah namamu. Memuliakan nama Tuhan itu wajib. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Datanglah kerajaanmu. Begitu juga ya, setiap kali kita berdoa pagi, siang, sore, doa Bapa kami itu adalah doa pokok yang harus didaraskan. Ya. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Nah itu yang berat. Berilah kami rezeki. Kita tidak tahu rezeki kita datang dari mana. Maka kita harus mohon pengampunan. Nah pengampunan itu diberikan kalau kita mau mengampuni. Nah kalau kita iri, dengki, dendam ya memang sulit. Jadi doa itu mudah diucapkan tetapi sangat sulit dilaksanakan. Dan nanti waktu kita dihakimi pun kita akan ditanya oleh Yesus, sudahkah kita mengampuni orang? Kalau kita belum mengampuni orang, ya jangan harap bisa kita masuk ke dalam kerajaan. Ya. Karena pengampunan itu memang sesuatu yang harus diminta dari Tuhan, tetapi Tuhan memberikan pengampunan. Makanya Yesus mengibaratkan dirinya sebagai raja. Dan memang dia raja. Ada seseorang yang berutang kepada raja, utangnya banyak, tetapi karena belas kasihan raja, utangnya dihapuskan. Tetapi setelah utangnya dihapuskan, ketika datang lagi saudaranya meminta belas kasihan kepada orang itu, justru orang itu dipukulinya karena harus membayar hutangnya. Lalu kedengaran raja, akhirnya orang yang telah diampuni dosa-dosanya itu atau dihapus hutangnya itu, akhirnya diberikan hukuman kembali karena dia tidak mau menghapus hutang saudaranya. Jadi baiknya kita sebagai umat manusia itu harus menghapus itu dengan cara dalam gereja Katolik sakramen pertobatan. Makanya anak-anak ya, persiapan komuni pertama itu pada hari Rabu menerima sakramen pertobatan. Maka agak unik kalau misalnya orang komuni itu pertama lalu tidak menerima sakramen pertobatan. Cukup aneh misalnya. Cukup aneh. Kalau dia dibaptis ya memang langsung menerima sakramen ya kalau dia dewasa. Tapi kalau anak-anak yang baptis bayi pasti dia akan melalui namanya sakramen pertobatan. Jadi seperti itu. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Ini ada pertanyaan, 5 pertanyaan yang harus dijawab seumur hidup kita sih sebenarnya. Yang pertama, apakah saya merasakan bahwa Tuhan tidak lagi bermurah hati kepada saya dalam situasi pandemi ini? Ataukah saya amat merasakan kemurahan hatinya terutama ketika saya berada dalam saat-saat yang berat? Yang kedua, apa yang membuat saya bertahan untuk tetap beriman kepada Tuhan dalam situasi-situasi sulit yang saya hadapi? Yang ketiga, bagaimana saya merasakan kebaikan dan pemeliharaan Tuhan selama masa pandemi ini? Yang keempat, peringatan apa yang saya alami yang mengantar saya kepada pertobatan? Yang kelima, dalam rangka pertobatan apa yang harus saya tinggalkan agar semakin dekat dengan Tuhan? Baik, ada 5 pertanyaan. Silakan bagi yang ingin sharing, diberikan waktu 1-5 menit. Silakan Pak Tri sebagai tuan rumah. Ya, tentang kebaikan Tuhan, karena ya apalagi berhadapan dengan situasi Covid kan. Silakan. Pengalaman itu kayak untuk apa, dalam kerjaan misalnya. Iya. Itu
itu pernah itu saya ada temu salah satu keluarga pasien. Dia itu pasien ini kan istilahnya itu gangguan jiwa gitu. Ya. Keluarga dia ini cuek. Jadi keluarga ini istilahnya itu kayak apa, mau membuang dia gitu karena dia gangguan itu. Gitu kan. Jadi saya itu kayak masalah segala seperti itu. Akhirnya ya saya bantu ya, bantu dia berobat apa, bantu dia bawa dia ke dokter, bayi dia minta apa segala macam. Selama keluarganya pun udah mau tanggung jawab lagi dia. Akhirnya ya seperti itu saya bantu. Baik, sharing luar biasa. Silakan Pak, kalau ada. Ya, Jadi tentang apa nih? Tentang Mau sharing tentang apa? ya tentang perbaikan. ya tentang kebaikan Tuhan. Ya pasti saya kira setiap orang punya pengalaman tentang kebaikan Tuhan. Iya. Seperti yang pernah saya dan istri saya alami. Ya, kebetulan saya ini kan seorang pensiunan Polri. Ya. Jadi pada saat tugas dulu banyak kita jumpai tingkah laku masyarakat pengguna jalan, karena bukan saya tugas waktu itu sebagai polisi lalu lintas. Ya. Nah, jadi kalau kita amati jalan itu pagi itu kan apel jam 6 pagi. Kemudian sebelum jam 7 turun menjaga kegiatan masyarakat, menjaga arus lalu lintas gitu kan. Jadi kalau kita perhatikan di jalan itu setiap detik, setiap saat selalu ada pelanggaran lalu lintas, gitu Pak. Karena suatu saat ini anak sekolah pas saya jaga di depan yang Honda motor, tahu kan Pak, Honda motor, jalan Honda itu kan ada depan. Jadi anak sekolah ini SMA bawa motor, nggak pakai helm. Jadi saya berhentikan, Dek, kenapa nggak pakai helm? Lupa saya Pak. Pak, kamu tidak melihat orang lain itu naik kendaraan bermotor pakai helm? Itu kan alasannya aja kan, alibi dia aja. Terus saya berhentikan, saya nasihat. Tahu-tahu dia ini mau lari, mau kabur gitu, mau kabur, saya tarik lah motornya itu kan, saya tarik. Akhirnya siapa nama bapakmu, ada teleponnya nggak? Ada. Telepon bapakmu. Ya, telepon bapaknya. Pak, saya kenakan polisi karena saya nggak bawa helm. Lalu saya ngomong dengan bapaknya kan, Pak, tolong ini anaknya dibawakan helm. Saya tunggu bapak. Ya, datang bapaknya. Nah, sekarang bapak bonceng dia. Ya seperti mana bapak antar. Kali jangan diulangi ya Pak, ini saya kasihkan apa namanya itu oleh polisi itu diskresi. Kan bisa saya tilang dia. Dia sudah punya SIM kan, pelajar. Nah itu saya beri diskresi, berarti kan saya berikan apa namanya itu semacam apa pengampunan ringan. Ya keringanan. Sudah saya lepaskan gitu aja. Nah, dan saya pun merasa apa namanya lega gitu, plong gitu. Nah gitu Pak pengalamannya. Ya, terima kasih Pak. Silakan Pak Haidar. Tentang kebaikan Tuhan. Dari pengalaman saya
yang bekerja di lingkungan rumah sakit jiwa, nah, dalam bidang kesehatan ya. Dan masa-masa COVID ini kalau kita lihat dari lingkungan-lingkungan kan banyak orang yang terinfeksi COVID kan. Sampai kecil saya lihat di kuburan yang di Dansen tuh lah. Nah, dulu kan sebelah itu kan masih apa namanya? Sepi gitu kan. Tiba-tiba sekarang udah penuh kena kuburan tuh. Nah, di situ saya mikir kan sampai detik ini saya masih bisa berkumpul bersama orang tua, masih lengkap. Berkumpul bersama istri, anak, masih lengkap dengan tidak kurang satu apapun. Di situ saya merasa bahwa Tuhan itu sangat sungguh baik bagi kita. Tanpa kita sadari, setiap bangun pagi itu kita tidak kekurangan satu apapun. Itu merupakan satu berkat kasih karunia Tuhan, bukan hanya melalui berkat keuangan, berkat yang neko-neko lah. Napas yang kita hirup ini aja itu suatu berkat bagi kita. Kalau kita bandingkan dengan orang-orang di ICU sana kan, mau bernapas dan mereka harus pakai oksigen. Nah, bandingkan kita di sini kan bernapas dengan lega. Situ saya merasa bersyukur bahwa Tuhan itu sampai detik ini sangat baik. Walaupun tidak dipungkiri kadang kita seperti bangsa Israel selalu melanggar, selalu tidak bersyukur. Kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel itu kan, Tuhan dari awal sampai akhir selalu memberikan kebaikan bagi bangsa Israel. Tapi bangsa Israel selalu membangkang. Nah, tapi Tuhan selalu baik. Begitu juga dengan kita. Walaupun kadang kita melakukan satu pelanggaran-pelanggaran, tapi Tuhan tetap baik bagi kita. Itu sih pengalaman saya. Baik, terima kasih. Masih ada? Silakan Pak Miki mungkin. Bagi ketua lingkungan ini menghadapi banyak persoalan umat. Pasti banyak ya. Iya. Kalau dikasih kesempatan ya saya akan sedikit sharing, namun ini tidak berhubungan mungkin dengan yang lain. Ya. Memang pengalaman saya sendiri, ya pengalaman dalam keluarga kami. Ya kita ketahui memang pada COVID ya, berbicara tentang kitab suci ini masih berhubungan dengan pandemi kemarin yang sampai hari ini pemerintah pun masih ada hitung-hitung ya, Iya. masih menghitung jumlah orang yang meninggal seperti itu. Nah, COVID ini sebelumnya memang ada di luar negeri, di Cina, asalnya itu di 2000